أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepadanya, maka segala nikmat yang baik ditambahkan oleh Allah untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka akan terus ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita juga hari ini adalah terakhir daripada bulan Jumadil Akhir. Jadi besok itu adalah atau nanti maghrib itu satu daripada bulan Rajab. Nah, terkait dengan bulan Rajab ini banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Di antaranya adalah Nabi SAW berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikan kepada bulan Ramadan. Ini juga sebagai pertanda bahwa kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Tinggal kurang dari 60 hari berarti. Tinggal bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW masuk bulan Rajab, beliau menggugah jiwa para sahabat bahwa Ramadan sebentar lagi menghampiri kita. Nah, maka di bulan Rajab ini sudah dimulai meningkatkan amal-amal ibadah, sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan tidak kaget. Artinya tidak terkejut. Karena kadang-kadang kita ibadah ni butuh juga pemanasan. Jadi bukan hanya main bola butuh pemanasan, tetapi juga ibadah, sehingga badan kita nanti tidak kaget bulan Ramadan langsung dihajar dengan berbagai macam ibadah, sehingga beberapa hari puasa malah ngedrop. Tetapi kita mulai berlatih di bulan Rajab ini. Nah, ini di antara fadilahnya. Apalagi besok hari Kamis. Jadi Rajab plus hari Kamis. Jadi ya sangat afdal bagi yang mau berpuasa. Tapi kembali bagi yang mau, karena dia adalah sunnah. Sunnah ini kan bagi yang mau, yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan agak rugi. Tidak berdosa tetapi agak rugi. Kenapa? Lewat keutamaan. Besok itu gabung Kamis, puasa Kamis dan juga puasa 1 Rajab. Itu fadilahnya sangat besar. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kita lanjutkan kajian kita tentang tema tasawuf. Nah, kita sudah
membahas tentang urgensi atau makna daripada tasawuf oleh para ulama kita. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa tasawuf itu adalah jalan di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna tasawuf itu adalah at-tahalli bi khuluqin hasanin. Jadi mengisi diri kita dengan segala macam akhlak yang baik, wat takhalli bi khuluqin sayyi'ah, dan juga berlepas atau membebaskan diri kita dari segala macam bentuk akhlak yang tidak terpuji. Nah, jadi terlepas dari perbedaan ulama terkait dengan tasawuf, bahwa kita melihat pada substansinya, nah, kita melihat pada esensinya. Jadi tasawuf itu adalah esensinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana usaha untuk menguatkan ketersambungan kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat tasawuf, memang tasawuf ini kadang-kadang ada juga yang menyalahgunakan. Artinya ada oknumnya juga. Nah, karena segala sesuatu kebaikan ya selalu ada oknum. Nah, di dalam tasawuf ini juga ada oknumnya. Apa oknumnya? Ya di antaranya mungkin dijadikan tasawuf itu sebagai alat untuk misalnya kanuragan yang tidak betul. Misalnya dia bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Nah, ini bukan tasawuf yang betul. Nah, tetapi tasawuf yang benar itu adalah murni jalan untuk menguatkan penghambaan kepada Allah. Nah, maka kalau orang yang betul menjalani tasawuf itu, hatinya selalu terjaga agar ingat kepada Allah. Karena dia berusaha untuk menjaga. Nah, makanya salah satu yang sangat penting dalam diri manusia ini kan adalah hati. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati, di dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia baik, maka baiklah seluruh jiwa, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka rusaklah jiwa manusia. Ala wa huwal qalbu, itulah hati. Makanya dalam dalam amaliah-amaliah tasawuf yang paling dijaga oleh pengamalnya itu adalah hatinya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan mengingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Dan di dalam tasawuf ini yang diperhatikan itu adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita sudah sebutkan bahwa ada beberapa tangga perjalanan untuk memperbaiki diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita menghilangkan segala bentuk kelalaian, al-ghaflah. Jadi ini di antara salah satu penyakit yang berbahaya, ghaflah. Ghaflah ini ya lalai. Kenapa? Karena dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dengan kewajibannya. Ghaflah, makanya ada disebut dengan yaqzah. Yaqzah ini artinya dia kesadaran. Nah, orang yang ghaflah ini adalah orang yang merasa tidak bersalah padahal dia bersalah. Orang yang meninggalkan kewajiban, lalai dia tapi tidak merasa bersalah. Nah, ini bahaya. Artinya dia berdosa tetapi tidak merasa berdosa. Wah, ini adalah sebuah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Bersalah tetapi tidak merasa bersalah. Berdosa tetapi tidak merasa berdosa. Lebih bahaya lagi, ada orang yang bangga dengan dosanya.
Dia berbuat dosa, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, malah disebarkannya lewat media sosial, lewat Facebook misalnya. Maka kita kalau berbuat dosa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merasa takut kepada Allah. Dengan kesalahan kita ini kita merasa berdosa. Karena kadang-kadang kita, ya namanya juga sebagai manusia, kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu punya salah. Jadi kita ini sebagai manusia ini tidak lepas daripada salah dan khilaf. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah adalah mereka yang cepat untuk bertaubat. Maka kapan kita bisa bertaubat? Ketika kita merasa menyesal, ketika kita merasa bersalah. Maka disinilah pentingnya tadi al-yaqza, kesadaran. Jangan sampai tidak ada kesadaran, tidak ada merasa bersalah, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mewafatkannya barulah kemudian dia menyesal. Nauzubillah. Jadi kita diingatkan oleh para ulama-ulama kita agar bagaimana kita di dunia ini sudah ada penyesalan, sudah ada merasa bersalah terhadap kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tiba-tiba nanti di akhirat baru sadar, ini selesai urusan. Kalau sudah di akhirat tidak bisa kembali lagi, hanya penyesalan yang tiada gunanya. Inilah disebut dengan sesal kemudian tiada berguna. Itulah penyesalannya orang kafir yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada surah An-Naba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana manusia melihat apa yang disiapkan Allah untuknya. Jadi setelah selesai penghitungan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai hisab, maka disitulah akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemana kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemana akan kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah selesai hisab. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru. Disinilah kemudian orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir itu berkata, ini penyesalan tiada berguna. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan dulu di dunia aku hanya butiran debu, bukan manusia. Ini terlambat menyesal. Ya laita. Ya laita ini artinya tidak mungkin. Dia menyesal tapi tidak mungkin bisa kembali ke dunia. Dia menyesal tapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan dia sebutir atau debu tanah. Itu harapan dia saja, tapi itu tidak mungkin. Ya laita itu adalah ungkapan dalam bahasa Arab adalah tidak mungkin. Ya laita. Ada ungkapan-ungkapan orang Arab dalam kemesraan. Dia mengatakan, ya laitani kuntu ta'iran sa'atiru ilaiki bil mahabbah. Andaikan aku seekor burung, maka aku akan terbang kepadamu membawa cinta. Ini kan mustahil. Ya laitani kuntu ta'iran, ini kan manusia, tidak mungkin dia bisa berubah menjadi burung, kan mustahil. Itu ungkapan yang mustahil. Ya laitas syababa ta'udu yauman. Andaikan masa muda bisa kembali lagi ketika dia sudah tua. Penyesalan. Ya laita, ini tidak mungkin. Inilah kondisi keadaan orang kafir ketika nanti di akhirat sudah tahu, sudah ditentukan, dia sudah melihat kemana akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan aku dulu di dunia bukan manusia. Maka
penyesalan seperti ini adalah penyesalan yang tiada berguna, tiada manfaat. Maka dengan jalan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita diajarkan bagaimana berusaha untuk menyesali terhadap setiap kelalaian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyesali terhadap kekhilafan kita, kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ghaflah. Maka kemudian kita dituntut untuk menyadari, ada kesadaran. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, bagaimana kemudian kita menyadarinya, lalu kemudian dengan kesadaran itulah kemudian menuntun kita. Jadi dimulai dengan kesadaran, kita menyadari dulu, kita sadar. Makanya dalam muhasabah itu apa yang kita lakukan? Kita kembali mengingat-ingat terhadap kelalaian kita, kembali mereview terhadap apa yang sudah kita perbuat. Maka dengan kita menyadari kesalahan-kesalahan itulah yang menuntun kita akan muncul sebuah penyesalan. Dari penyesalan inilah membuat kita merasa takut, lalu kemudian muncullah kalimat astaghfirullahal azim. Jadi memang harus ada kesadaran dulu. Jadi kita menyadarkan diri kita terhadap kelalaian tadi. Makanya ungkapan ulama kita di dalam tasawuf ini yaitu adalah at-takhalli qabla at-tahalli, yaitu adalah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dulu, meninggalkan segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diisi dengan hal-hal ketaatan, dengan kebaikan. Karena memang hati yang lalai itu, pertama, hati yang lalai ini pertama dia tidak menyadari akan kewajibannya kepada Allah. Maka hati yang lalai ini walaupun dipanggil-panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, dia tidak merasa terpanggil. Ini nauzubillah. Khawatirnya lama-lama kemudian khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya. Tetapi hati yang hidup, jiwa yang hidup, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hayya 'alal falah, maka dia dengan segera untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kelalaian ini adalah salah satu dari penyakit hati yang harus diobati. Karena memang tasawuf ini pada intinya adalah, diantaranya adalah mengobati segala macam penyakit hati. Dan kita semua sebagai manusia itu pasti punya yang namanya penyakit hati. Karena penyakit hati ini kan berbagai macam. Makanya oleh karena itu kalau kita lihat buku-buku Imam Ghazali dalam ilmu hati, ilmu tasawuf, maka diantara yang diperhatikan oleh Imam Ghazali itu adalah obat-obat hati. Bagaimana mengobatinya? Lalai, bagaimana mengobatinya? Hasad, bagaimana mengobatinya? Dengki, bagaimana mengobatinya? Karena hati yang sakit, nah itulah tadi bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Ketika segumpal daging ini sakit, maka sakitlah seluruh badan. Jadi memang sangat berpengaruh. Tapi kalau hati kita nyaman, tenang dengan Allah, walaupun barangkali aktivitas kita berat, badan kita capek, lelah, pikiran kita banyak, pekerjaan banyak, menumpuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika hati kita tertuntun oleh hidayah, tertuntun oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah aktivitas yang berat itu akan ternetral.
Nah, setidaknya ada ketenangan. Kita capek, lelah beraktivitas, tapi ketika kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita hentikan aktivitas kita sejenak, kita ambil air wudu, lalu kemudian kita menghadap Allah, berzikir kepada Allah, maka di situ ada ketenangan, ada ketentraman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kembali kepadanya adalah untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Karena kelalaian, maksiat, lupa kepada Allah adalah mudaratnya kepada diri kita juga sendiri. Nah, maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Engkau istirahatkan jiwamu daripada mengurus yang bukan urusanmu. Engkau istirahatkan jiwamu, hatimu, agar tidak mengurus yang bukan urusanmu. Uruslah urusanmu dan jangan urus urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia kadang-kadang terlalu lelah, badannya lelah, capek, kemudian hatinya juga kalut? Karena dia mengurus yang bukan urusannya, urusan Allah. Kita diperintahkan dalam syariat kita, dalam Islam kita diperintahkan mencari nafkah, mencari rezeki, keluar pagi, pulang sore. Berapa yang kita dapat, berapa yang diberikan oleh Allah, bukan urusan kita. Itu udah urusan Allah. Ketika kita keluar rumah membaca bismillah, berniat mencari nafkah yang halal, mencari rezeki yang halal, pulang kita dengan dengan membawa, dengan selesai dari pekerjaan yang halal, maka ketika kita pulang itu bernilai ibadah. Nah, jadi mencari nafkah, mencari rezeki ini adalah ibadah, jihad. Hasilnya berapa? Jangan kita urus, karena itu bukan urusan kita. Kok si anu lebih banyak dapatnya, padahal saya lebih berjuang, lebih keras perjuangan saya, banting tulangnya lebih hebat. Itu bukan urusan kita. Hasil adalah urusan Allah. Kenapa manusia senantiasa dia terlalu kalut dengan perasaannya, lelah, kecewa? Karena dia mengurus yang bukan urusannya. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, istirahatkan jiwamu, jangan engkau urus urusanmu, urusan Allah, biarlah Allah yang mengurus. Andaikan engkau bertawakal seperti burung bertawakal, laruziktum, maka engkau akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah. Burung ini Bapak Ibu, falsafahnya luar biasa. Dia keluar dari sarangnya pagi hari, dia tidak punya tabungan. Kalau kita alhamdulillah banyak tabungan di deposito, di bank berbagai macam. Alhamdulillah. Artinya sebulan tidak kerja, insya Allah masih bisa makan, masih bisa hidup. Kalau burung ni, dia di sarangnya, pagi dia pergi dalam keadaan lapar, pulang dia sudah kenyang, tidur lagi, tidak ada, besok baru nyari lagi. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kalian bertawakal, burung ini bertawakalnya dia keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Begitulah hidupnya. Kalau kita sebagai manusia alhamdulillah. Nah, tetapi kadang-kadang keyakinan burung lebih tinggi daripada keyakinan manusia. Maka oleh karena itu di dalam di dalam kajian ilmu tasawuf ini adalah bagaimana para ulama kita mengajarkan kita agar menata hati kita, sehingga ketenangan, ketentraman, kedamaian itu selalu kita dapatkan dalam hidup kita, karena memang yang menentukan adalah hati kita. Maka oleh karena itu betullah kata Nabi SAW, ketika segumpal daging itu menjadi sehat, menjadi baik. Dan bagaimana cara menjadi baiknya, menjadi sehatnya segumpal daging ini? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah. Berarti kalau tidak ingat Allah, lalai. Nah, penyakit inilah yang berusaha kita singkirkan, penyakit lalai, sehingga hati kita senantiasa tersambung dengan Allah dengan berbagai macam zikir, dengan berbagai macam jalan ketaatan. Maka itulah sebabnya setiap ketaatan itu pasti ada baiknya, baik wajib maupun sunnah,
semua ketaatan ini memiliki kebaikan dalam hidup kita. Maka oleh kerana itu, pada hakikatnya semua perintah Allah, baik yang sifatnya kewajiban sunnah, adalah untuk kemaslahatan kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan itu, karena Allah tidak butuh terhadap hambanya. Justru yang butuh kepada Allah adalah kita. Maka sebanyak apapun ibadah kita, Allah sama sekali tidak merasa diuntungkan dengan ibadah kita. Dan apapun bentuk dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, sama sekali Allah tidak merasa dirugikan. Ketika kita banyak ketaatan, kembali pada diri kita. Banyak kita kelalaian, kembali juga pada diri kita. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ketika engkau berbuat baik, maka pada hakikatnya perbuatan baik itu adalah untuk dirimu sendiri. Pada hakikatnya engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Sebelum kita tutup, barangkali ada tanya jawab, diskusi, dipersilahkan kalau ada. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan itu, kajian tasawuf itu kan kajian qalbu. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan qalbu yang diinginkan dalam kajian tasawuf, itu tentu ada jalan-jalan, tentu ada metodenya, ataupun ada yang dibahas, ini loh penyakit yang akan muncul, ini cara penanganannya. Apakah dalam kajian ini nanti itu ada atau seperti apa? Iya, memang tasawuf ini sangat luas sekali. Dia intinya ada hadis Islam, ada hadis tentang iman, ada hadis tentang Islam, ihsan. Nah, para ulama mengatakan bahawa tasawuf itu adalah ihsan. Jadi ihsan itu ihsan ini kan adalah inti daripada agama. Ihsan ini adalah sebuah penghambaan yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita bicara tentang misalnya ni menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu baca bismillah, hadap kiblat, menyembelih kambing misalnya sudah halal. Tapi kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau menyembelih maka berihsan. Bagaimana bentuk berihsan dalam menyembelih ini? Adabnya. Di sinilah ihsan itu. Jadi tidak bicara halal haram saja, tetapi lebih kepada etikanya. Nah, misalnya apa ihsan dalam menyembelih? Tajamkan pisau sehingga hewan yang kita sembelih itu tidak merasa kesakitan. Kalau bisa jangan dia dilihat oleh hewan yang masih hidup. Nah, jadi kita jangan memperlihatkan kepada kawan-kawannya. Jangan pula kita mengasah pisau di depannya. Karena kalau kita mengasah pisau depannya itu tidak berihsan tuh. Suatu hari ada orang mengasah pisau ingin menyembelih, lewat Nabi SAW. Kata Nabi, jangan kau asah pisau di depannya. Kalau engkau mengasah pisau di depannya, maka engkau membunuhnya sebelum engkau bunuh. Maksudnya bunuh karakternya kan gitu. Itu mengasah pisau aja tidak boleh. Kita kadang-kadang bantai sapi di depannya. Bukan hanya bantai, dikuliti kan gitu. Diguliti di depannya. Nah, itu bagian daripada ihsan. Jadi ihsan ini adalah amalia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan metode ini, memang kalau kita bicara tentang tasawuf, maka nanti tidak lepas dari tarekat. Tarekat itulah metodenya. Ini kalau lebih spesifik. Makanya tarekat itu artinya jalannya, metode, cara berzikir. Makanya setiap tarekat itu. Jadi ada tarekat misalnya mengamalkan istighfar 100 kali di pagi hari, solawat 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali. Nanti sorenya gitu. Jadi memang kita dibimbing. Jadi hati kita ini dibimbing untuk senantiasa teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada metodenya. Gitu.
Nanti ada lagi berbagai macam zikir ya. Ada jaharnya, ada sirnya. Nah itu kalau kita bicara tentang spesifiknya, metodenya tentang tarekat. Tapi ketika kita bicara tasawuf, tidak hanya berbicara tentang tarekat, lebih umum. Nah kita ya termasuk tadi misalnya penyakit-penyakit hati, bagaimana cara mengobatinya. Nah inilah perjalanannya. Kan termasuk diantaranya ghaflah, lalai. Lalai itu adalah penyakit hati. Nah bagaimana kita mengobati penyakit lalai ini? Bagaimana kita agar menyadarkan diri kita? Nah, nanti kita ada langkah-langkahnya, bahwa bagaimana kita mengetahui daripada, di sinilah pentingnya mengaji sebenarnya. Misalnya sebuah dosa yang kita lakukan, bagaimana kita mengetahui betapa besarnya ancaman dosa itu. Meninggalkan sholat, betapa besar dosa meninggalkan sholat. Kenapa kadang-kadang orang santai meninggalkan sholat? Karena dia tidak terlalu menghayati betapa besar dosa orang yang meninggalkan sholat itu. Tapi kalau kita menghayati meninggalkan sholat, maka bisa jadi nanti di akhirat kelak kepala sudah hancur, disatukan kembali, dihancurkan kembali. Nah dengan adanya rasa takut itu, kita tahu dosanya, kita tahu besarnya ancaman Allah terhadap dosa itu, maka itu sangat menggugah hati kita untuk menyadari akan besarnya bahaya kelalaian tersebut. Nah itu sangat membantu kita. Begitu juga motivasi kita mengetahui fungsinya, mengetahui hakikat kita sebagai hamba, bahwa kita adalah diciptakan untuk ibadah, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah. Bernilai ibadah ini maksudnya kan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita ini kalau hitung-hitung ibadah kita berapalah? Berarti lebih banyak kita tidak ibadah daripada ibadah. Nah, bagaimana kita mewujudkan makna itu? Nah, disinilah kemudian kita diajarkan oleh para ulama bahwa pada hakikatnya ibadah itu adalah setiap aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi tadi mandi, ya kan? Subuh bangun. Subuh kita bangun, pas bangun tuh alhamdulillah allazi ahyani ba'da ma amatani. Ibadah. Masuk toilet, dahulukan kaki kiri. Nah, sebelum masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk ke dalamnya, jaga adabnya, tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Lalu kemudian keluar lagi membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Lalu kemudian dia mendahulukan kaki kanannya keluar. Pergi solat subuh, sebelum keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Solat subuh beribadah, pulang dari masjid, pakai zikir sebentar di rumah, lalu kemudian pergi berangkat ke berpakaian, baca pula doanya Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pergi di tempat kerjanya ini berniat untuk mencari nafkah yang halal, untuk mencukupi keluarganya, untuk menjaga dirinya, mencukupi dalam ketaatan, mencari rezeki yang halal. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah yang halal, maka pada hakikatnya dia berada dalam jihad di jalan Allah. Kemudian datang waktu solat, dia solat. Habis itu selesai nanti dalam pekerjaannya, dia pulang, naik kendaraan lagi, subhanalladzi sakhalana hadza wa ma kunna lahu, sampai rumah, masuk toilet lagi. 24 jam hati kita terikat dengan Allah. Itulah tasawuf yang sesungguhnya. Bagaimana hati kita jadi tidak ada ghaflah, tidak ada kelalaian. Tapi kadang-kadang ada kelalaian, ya mungkin itu bagian dari kelemahan kita. Maka oleh karena itu salah seorang guru tasawuf, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis buku hikam yang dikaji di mana-mana. Apa kata beliau? Lau ghaba anni Rasulullah ma'addatu nafsi minal muslimin. Andaikan sekejap dalam hidupku ini, kata beliau, sekejap saja Rasulullah hilang dalam diriku, maka saya tidak menganggap diriku sebagai muslim. Berarti setiap detiknya itu adalah Rasulullah ada di depannya, sebagai contoh, sebagai tauladan. Begitu. Jadi tidak ada kelalaian tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana mungkin tasawuf dikatakan bidah, padahal dia adalah jalan terkuat untuk kita
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul bahawa di antara kajian tasawuf itu adalah mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana kita berlepas di dalamnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mengkaji sedikit demi sedikit sehingga betul-betul hati kita ini bagaimana sehat. Ketika hati kita ini sehat, maka insya-Allah kita akan selalu berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna qalban mutma'inna wa lisanan dhakira wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bisu'il khatimati was syaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.